Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 EAC akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Sentral Bank Asia yang beranggotakan Alfi Mayawati NIM 142200061, saya Tarisa Yuning Tias 142200067, Sabita Aulia NIM 142200068, Teresa Regina Rasati 142200074, dan Yuria Safitri 142200079. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama tentang rasio profitabilitas, yang kedua tentang rasio solvabilitas, yang ketiga tentang rasio likuiditas, yang keempat tentang rasio aktivitas, dan yang terakhir tentang analisis tren dan common size. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitabilitas rasio adalah rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset ekuitas berdasarkan atas dasar pengukuran tertentu. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan. Rumusnya adalah laba bruto dibagi penjualan dikali 100%. Laba brutonya adalah 33.568 dibagi 75.165 dikali 100%. Hasilnya adalah 45%. Menurut standar rasio industri profitabilitas Luke Fierman, rasio GPM dengan presentasi 45% dikatakan sudah baik. Selanjutnya, ada net profit margin atau NPM, adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rumusnya adalah EAT atau earning after tax dibagi penjualan dikali 100%. EAT-nya adalah 31.036 dibagi penjualan 75.165 dikali 100%, hasilnya adalah 41%. Menurut standar rasio industri profitabilitas Luke Fierman, rasio NPM dengan persentase 41% sudah baik. Jadi, kemampuan BCA dalam menghasilkan laba bersih setelah dipotong pajak sudah baik. Selanjutnya, ROA atau Return on Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimiliki. Rumusnya adalah EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax dibagi total aset dikali 100%. EBIT-nya adalah 33.568 dibagi total aset 1.075.570 dikali 100%. Hasilnya adalah 3%. Menurut standar rasio industri profitabilitas Luke Fierman, rasio ROA dengan persentase 3% belum baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BCA dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimiliki belum baik. Selanjutnya, ROE atau Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE yang baik di atas 15%. Rumusnya adalah EAT atau Earning After Tax dibagi total ekuitas dikali 100%. EAT tadi ada 31.036 dibagi total ekuitas 1.075.570 dikali 100%. Hasilnya adalah 17%. Menurut standar rasio industri profitabilitas Luke Fierman, rasio ROE dengan persentase 17% dikatakan sudah baik. Jadi, kontribusi ekuitas BCA dalam menciptakan laba sudah baik. Yang terakhir adalah Return on Sales atau ROS, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari penjualan yang didapat. Rumusnya adalah EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax dibagi penjualan dikali 100%. EBIT adalah nilainya, EBIT bernilai 33.568 dibagi penjualan 5.165 dikali 100%. Hasilnya adalah 45%. Dengan persentase 45% menunjukkan bahwa BCA dalam menghasilkan laba dari penjualan yang didapat sudah efisien. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau biasa disebut sebagai rasio leverage adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis.
Rasio solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Rasio yang tidak menguntungkan dapat menunjukkan beberapa kemungkinan bahwa perusahaan akan gagal membayar kewajiban hutangnya. Rasio solvabilitas ini terdiri dari dua, yaitu ada total debt to asset ratio atau DAR dan total debt to equity ratio atau DER. Yang pertama, DAR. DAR adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan total asetnya. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva atau mengukur presentasi berapa besar dana yang berasal dari hutang. Hutang di sini adalah hutang perusahaan, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio ini menggambarkan seberapa jauh hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin rendah debit rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk rumusnya, yaitu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Berdasarkan data, total liabilitasnya adalah 885.537. Untuk total asetnya 1.075.570. Kemudian dikali 100%, dihasilkan 0,822332 atau dijadiin persen jadi 82,33%. Terlihat bahwa pada tahun 2020 total DAR sebesar 82,33%, yang artinya bahwa sebagian besar harta dibiayai oleh hutang. Dalam kondisi ini, DAR perusahaan BCA sedang tidak sehat. Untuk DAR yang normal yaitu di angka 50%, namun angka DAR 82,33% ini bukan berarti hal yang sangat buruk dan bukan berarti juga perusahaan BCA tidak dapat membayar hutangnya. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio atau DER. DER adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitasnya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara hutang jangka panjang dengan jumlah modalnya sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan. Dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibandingkan hutangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki hutang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Karena semakin kecil rasio ini, maka akan memperbaiki keadaan perusahaan. Artinya, semakin kecil yang dimiliki, maka semakin aman. Untuk rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Berdasarkan data, total liabilitasnya 185.537 dibagi total ekuitasnya 184.714 dikali 100%. Dihasilkan 4,7941 dijadiin persen jadi 479,41%. Terlihat bahwa pada tahun 2020 total DAR sebesar 479,41%, yang artinya bahwa mayoritas aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau dengan kata lain jumlah hutangnya lebih besar dari ekuitas. Dalam kondisi ini, DAR perusahaan BCA sedang tidak sehat. Namun bukan berarti perusahaan BCA tidak dapat melunasi semua hutang-hutangnya, karena perusahaan BCA ini termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Walaupun angkanya sangat tinggi 479,41%, namun kondisi ini sangat wajar karena pada sektor perbankan memiliki model usaha berupa simpan pinjam. Dana dari nasabah atau dana pihak ketiga atau DPK terhitung sebagai hutang, akibatnya DAR bank tersebut menjadi tinggi. Selanjutnya itu ada rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan itu mampu membayar utang-utangnya dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu ketika ditagih. Next. Nah, jadi untuk rasio likuiditas ini ada yang pertama ada current ratio. Kemudian untuk current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk mencari rasio lancar ini menggunakan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar. Untuk aset lancar perusahaan BCA pada tahun 2020 ini didapat angka
1.655.652.222 Kemudian untuk utang lancarnya itu ada 872.842.883.000 rupiah. Nah, untuk hasil current ratio ini menggunakan indikasi jika rasio lancar ini didapatkan hasil 1, berarti perusahaan mampu membayar kewajiban atau utangnya itu dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Sedangkan jika hasil rasio lancar ini 2 atau 3, berarti perusahaan mampu membayar kewajibannya 2 sampai 3 kali lipat sampai jangka waktu tertentu. Nah, untuk BCA ini didapatkan hasil 1,207, berarti kemampuan PT Bank Sentral Asia untuk membayar utang adalah 1,207. Namun hal itu bukan berarti PT Bank Sentral Asia ini tidak dapat melunasi hutangnya, karena Bank BCA ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, sehingga dana nasabah itu dimasukkan ke dalam saldo utang, mengakibatkan nilai utang BCA ini menjadi besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai current ratio itu sebesar 1,207 itu bukan berarti Bank BCA dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya itu ada quick ratio atau rasio cepat. Dalam kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya dengan aset yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Nah, aset ini dihitung berdasarkan kas, surat berharga, dan piutang dengan rumus kas ditambah surat berharga, ditambah piutang, kemudian dibagi dengan utang lancar. Untuk kas BCA pada tahun 2020, itu ada 24.322.335.000 rupiah. Untuk surat berharganya itu 201.947.204.000 rupiah. Ditambah dengan piutang 13.981.473.000 rupiah. Untuk utang lancarnya berarti dibagi dengan 872.842.883.000 rupiah. Didapatkan quick ratio sebesar 0,275251155. Nah, untuk mengetahui quick ratio baik atau tidak, jadi quick ratio 1 itu dinilai perusahaan mampu membayar utang-utangnya secara cepat atau secara tepat waktu. Sedangkan jika hasil rasio cepat ini kurang dari 1, berarti perusahaan berindikasi tidak dapat membayar utangnya secara tepat waktu. Untuk hasil yang didapat dari perhitungan quick ratio adalah 0,275, yaitu untuk PT Bank Sentral Asia. Namun lagi karena Bank BCA ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, sehingga nilai hutangnya itu menjadi lebih tinggi. Maka dari itu, hasil perhitungan yang didapat tidak dapat menyimpulkan jika Bank BCA tidak dapat membayar utang jangka pendeknya secara cepat. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan asetnya. Yang pertama ada current asset turnover, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi total aset. Penjualan bersihnya sebesar 196.428.384 dibagi dengan total asetnya sebesar 1.055.362.108 menghasilkan 0,185947965. Jadi rasio perputaran total aktiva untuk PT BCA dalam waktu 1 tahun adalah 0,19 kali. Nilai rasio 0,18 menunjukkan bahwa perusahaan PT BCA memperoleh pendapatan yang nilainya 0,19 kali dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah current asset turnover, yang merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya, seperti kas, inventaris, piutang, dan lain-lain. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi aset lancar. Penjualan bersihnya sebesar 196.428.384
dibagi dengan aset lancarnya sebesar 1.053.655.202 dan menghasilkan 0,19. Jadi rasio perputaran aset lancar dari PT BCA yaitu 0,19 kali. Selanjutnya yaitu kas rasio yang digunakan untuk membuat perbandingan antara total kas dan setara kas suatu perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rumusnya adalah kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Kas ditambah setara kas sebesar 449.740.155 dibagi dengan utang lancarnya sebesar 872.842.883 menghasilkan 0,51525905. Jadi setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh kas dan surat-surat berharga sebesar 0,52 atau 52%. Yang selanjutnya adalah kas turnover, yang merupakan efisiensi penggunaan kas perusahaan. Ini mengukur berapa kali kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan kas rata-rata dan setara kas. Penjualannya sebesar 196.428.384 dibagi dengan 449.740.155 dan menghasilkan 0,43675972. Jadi selama tahun 2020, kas dari PT BCA Tbk berputar sebanyak 0,44 kali, lebih dalam setahun. Ini menandakan bahwa kas dari PT BCA tidak efisien digunakan, karena banyak kas yang tidak diberdayakan atau terhenti dan tidak diputar. Yang terakhir yaitu work capital turnover, rasio perputaran modal kerja yang juga dihitung saat melakukan analisis likuiditas. Rumusnya yaitu pendapatan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Pendapatan bersihnya sebesar 196.428.384 dibagi dengan 180.812.319 yang hasilnya 1,086366.156. Jadi rasio perputaran modal kerja untuk PT BCA selama 1 tahun adalah 1,09. Nilai rasio 1,09 menginformasikan bahwa modal kerja PT BCA berputar 1,09 kali dalam setahun. Ini juga berarti bahwa nilai pendapatan bersih yang diperoleh adalah 1,09 dari modal kerjanya. Ada 4 macam analisis untuk laporan keuangan perusahaan. Di sini kami menggunakan 2 di antara 4 tersebut, yaitu analisis tren dan analisis common size. Yang pertama ada analisis tren. Analisis tren disebut juga analisis time series. Analisis ini membantu manajer keuangan menentukan kecenderungan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan. Ini ada tabel analisis tren dari tahun 2018 sampai 2020 PT Bank Sentral Asia, laporan posisi keuangan. Jadi untuk mendapat analisis tren 2019, misal kita ambil yang kas, ini kan hasilnya 117%. Itu caranya dengan membagi kas 2019 dibagi dengan kas 2018 dikali 100%, hasilnya 117%. Untuk menentukan analisis tren 2020 pada bagian kas, itu caranya kas 2020 dibagi dengan kas 2018 dikali 100%. Kita bisa lihat di sini analisis tren bagian kas 2019 ke 2020 itu turun sebanyak 5%. Hal yang sama kita lakukan untuk baris-baris bawahnya, itu setiap barisnya dibagi dengan 2018 karena 2018 ini merupakan tahun dasar yang kita gunakan. Ini ada grafik, kami ambil 3 pos aja, yaitu total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Di sini kita bisa lihat dari tahun ke tahun semua ini naik grafiknya. Ini adalah grafik analisis tren laporan keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi, kita
mau menghitung analisis tren 2018 sampai 2020, laporan laba rugi PT Bank Sentral Asia. Untuk mendapat 111.000 di pendapatan dan beban operasional ini, caranya dengan membagi pendapatan dan beban operasional 2019 dibagi dengan pendapatan dan beban operasional 2018 dikali 100%, hasilnya 111%. Begitu juga dengan tahun 2020, pendapatan dan beban operasional tahun 2020 dibagi dengan pendapatan dan beban operasional tahun 2018, ketemu hasilnya 120. Kita bisa lihat analisis tren pendapatan dan beban operasional 2019 ke 2020 itu naik 9%. Hal yang sama kita lakukan ke baris-baris bawahnya dengan membagi tahun yang ingin kita ketahui analisis trennya dibagi dengan tahun dasar, yaitu 2018. Ini grafiknya, kami memilih 3 pos, yaitu pendapatan bersih, jumlah laba atau rugi, dan beban operasional. Kita bisa lihat pendapatan bersihnya ini naik dari tahun ke tahun, tapi berbeda dengan jumlah laba atau rugi dan beban operasional. Di tahun 2019 dia naik, tapi turun di tahun 2020. Kemudian ada analisis common size. Analisis ini menganalisis laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan persentase. Jadi pada laporan keuangan nanti setiap baris akun dibagi dengan total aset untuk bagian aktiva, dan setiap baris akun pasiva dibagi dengan total liabilitas, ekuitas, dan dana syirkah temporer itu. Jadi untuk mengetahui common size kas 2018 itu kita membagi kas 2018 dibagi dengan jumlah aset 2018, ketemu hasilnya 3%. Begitu juga dengan 2019, kas 2019 dibagi dengan jumlah aset 2019 dikali 100%, hasilnya 3%, dan hal yang sama kita lakukan untuk baris-baris selanjutnya. Ini untuk bagian aktivanya. Dan ini hasil akhirnya itu jumlah aset lancarnya 98% dan jumlah aset tetapnya 2%. Jadi ketika dijumlahkan jumlah asetnya itu sudah benar 100%. Kemudian untuk bagian pasiva itu kita membagi setiap barisnya dengan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Dan ini dan di sini terlihat common size 2018 sampai 2020 dari jumlah liabilitas itu 81%, kecuali 2020 82%. Kemudian jumlah dana syirkah temporernya 1%, jumlah ekuitasnya 18%, yang ketika kita jumlah itu hasilnya 100%. Jadi jumlah aktiva dan pasivanya sudah sesuai 100% sama dengan 100%, begitu. Yang terakhir ada analisis common size 2018 sampai 2020 laporan laba rugi. Kalau tadi aktiva kita bagi semua dengan jumlah aset, ini kita bagi setiap barisnya dengan pendapatan bersih pada tahun itu sendiri. Jadi misalnya common size pendapatan dan beban operasional 2018, ini caranya pendapatan dan beban operasional 2018 dibagi pendapatan bersih 2018 dikali 100%, hasilnya 32%. Hal yang sama kita lakukan untuk 2019, pendapatan dan beban operasional 2019 dibagi dengan pendapatan bersih 2019, hasilnya 30%. Kita bisa lihat dari 2018 ke 2019 itu turun 2%. Hal yang sama juga terjadi di 2020, turun 2% juga, begitu. Dan kita lakukan penjumlahan yang sama, setiap barisnya itu dibagi dengan pendapatan bersih tahun itu sendiri. Maka nanti akan ketemu hasilnya sama kayak tabel berikut. Baik, sekian presentasi dari kami tentang analisis keuangan PT Bank Sentral Asia. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.